Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang pria yang sejak kecil dilarang berlatih kungfu. Dia sering diremehkan dan dipandang sebelah mata. Namun setelah dewasa, dia menjadi pendekar sakti setelah menemukan pusaka dan kitab bela diri milik leluhurnya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali, kita diperlihatkan dengan seorang pendekar berilmu tinggi yang bernama Puhu. Beliau adalah pelindung aliran Sanjong. Puhu bersama muridnya sedang dalam perjalanan menuju lembah rubah. Mereka berhenti di sebuah rumah tua untuk beristirahat. Puhu mengingatkan kepada muridnya untuk waspada karena setelah pertempuran kemarin di lembah sungai, besar kemungkinan aliran Daluo masih dendam dan tidak akan tinggal diam. Pada saat muridnya sedang memperhatikan sekitar, dia terkejut melihat seorang gadis yang terkapar dalam sebuah peti. Dengan penasaran dia mencoba akan memegangnya. Namun akar yang melilit pada si gadis hidup melukai tangannya. Dan tiba-tiba apa yang dikhawatirkan oleh Puhu terjadi. Para petinggi aliran Daluo pun muncul. Dan ternyata gadis tersebut adalah putri dari ketua aliran Daluo yang bernama Zaufir. Seorang gadis cantik yang berilmu tinggi namun kejam. Kedatangan mereka untuk mengambil sebuah pusaka yang bernama kertas emas yang dimiliki oleh Puhu. Tak banyak basa-basi lagi, Puhu langsung menyerang mereka. Akhirnya setengah dari pusaka kertas emas berhasil didapatkan oleh Zaufir. Puhu yang berilmu tinggi pun tak mampu menandingi kesaktian mereka. Pusaka kertas emas yang setengahnya lagi dipegang oleh salah satu pendekar sakti pimpinan aliran rubah yang bernama Ketua Tu. Mereka pun segera mencarinya dengan mengirimkan kekuatan sihir yang merasuki warga. Namun tiba-tiba 4 pendekar berilmu tinggi termasuk Ketua Tu mendatangi tempat tersebut dan mengeluarkan kesaktiannya untuk mengurung mereka yang terkena sihir supaya tidak menyebar lebih luas lagi. Ketua Tu mempunyai murid yang bernama Suan. Dia menyarankan kepada sang guru lebih baik serahkan saja pusaka kertas emasnya agar tidak banyak lagi korban dan demi keselamatannya. Karena pendekar sakti Puhu pun tak mampu menandingi kesetiaan mereka. Namun Ketua Tu sudah berjanji untuk melindungi kertas emas walau apapun yang terjadi. Dan dia masih mencari seseorang yang bisa menandingi mereka, yaitu satu orang yang masih tersisa dari keturunan Tiansang. Di tempat lain, di sebuah desa kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Hong Yi. Dia sedang serius belajar karena besok ada ujian akhir semester. Namun pada saat akan beristirahat, tiba-tiba muncul 3 gadis cantik sudah berada di sampingnya, yang sontak saja membuat dia kaget. Ketiga gadis tersebut memanggilnya dengan panggilan Tuan, yang berarti Hong Yi bukanlah orang sembarangan. Tak berselang lama muncul neneknya Hong Yi mengejutkan mereka. Si nenek langsung marah-marah tak karuan dengan menuduh Hong Yi suka main wanita. Para gadis yang melihatnya tak tega melihat Hong Yi dimaki-maki. Dia memberikan ilusi kepada si nenek agar segera pergi. Zaufir mengumpulkan para petingginya untuk segera mencari keberadaan Ketua Tu dan mendapatkan kertas emasnya. Zaufir dan para petingginya sangat kesulitan untuk mencari letak lembah rubah. Meski dia menawan dan memaksa salah satu anggota aliran rubah, namun tak berhasil. Singkat cerita, Hong Yi yang sudah mengikuti ujian mendatangi ibu kota untuk melihat pengumuman kelulusan. Namun setelah tiba di sana, nama dia tidak terdaftar di papan pengumuman, yang artinya Hong Yi tidak lulus dengan alasan tidak bisa kungfu. Bukan hanya itu, Hong Yi malah akan ditahan karena protes dan dianggap telah melawan. Lagi-lagi Hong Yi diremehkan karena lemah tak bisa kungfu. Pada saat para petugas akan menangkapnya, tiba-tiba muncul salah satu gadis yang semalam membawa kabur Hong Yi. Dan tak berselang lama, pasukan aliran Daluo pun muncul menyerang mereka.
Si gadis berhasil menyelamatkan Hong Yi dari kejaran petugas dan pasukan Daluo. Mereka terus berlari hingga tiba di sebuah hutan yang dikenal sangat berbahaya. Dan tak berselang lama, pasukan Daluo pun tiba di sana. Mereka terus mengejar Hong Yi memasuki hutan lebih dalam lagi. Dan benar saja, makhluk penunggu hutan menyerang Hong Yi dan menyerang pasukan Daluo juga. Setelah berlari cukup jauh hingga memasuki ujung hutan, tiba-tiba mereka terjatuh dan terjebak dalam suatu ruang bawah tanah, di mana di tempat tersebut terdapat rubah raksasa yang sedang dikurung. Dia dikurung oleh leluhur para ketua aliran rubah karena memiliki sifat yang sangat arogan dan tak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Mereka pun terkejut dan segera melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah sampai di atas, tiba-tiba muncul Zhao Fei dan pasukannya langsung menyerang. Namun dengan tepat waktu, ketua Tu muncul. Sang ketua berhasil mengusir mereka, namun Hong Yi pingsan karena terkena pukulan hingga terpental. Di dalam pingsannya, Hong Yi bermimpi tentang masa lalunya. Sejak kecil, dia dilarang keras berlatih kungfu dan selalu diremehkan oleh teman sebayanya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, setelah ibunya meninggal, dia selalu diperlakukan tidak baik oleh pelayan-pelayannya, yang seolah-olah semua orang tidak menyukai ibunya. Hong Yi yang sudah tersadar dari pingsannya, dia keluar rumah dan terkejut dengan pemandangan sekitar yang asing. Tak berselang lama, ketua Tu menyapanya dan mengenalkan dirinya. Lalu ketua Tu membawanya ke suatu tempat untuk memperlihatkan desa kecilnya yang aman dan damai. Ketua Tu yang sudah mengetahui menjelaskan siapa Hong Yi sebenarnya, yang ternyata dia adalah satu-satunya orang keturunan Tiansang. Namun Hong Yi masih bingung. Lalu ketua Tu menceritakan kisah 20 tahun yang lalu. Terjadi pertempuran besar antara aliran perguruan. Aliran Daluo kalah dalam pertempuran tersebut hingga kekuatannya ditahan dan disegel di bawah lembah rubah oleh seorang pendekar sakti master besar aliran Sanjong. Sang master membagi dua kunci segelnya dalam bentuk kertas emas, lalu diberikan kepada Puhu dan ketua Tu untuk menjaganya. Ketua Tu menjelaskan lagi kalau pendekar Puhu kini sudah tewas dan mereka berhasil mengambil setengah dari segelnya. Kini yang tersisa setengahnya lagi yang masih dimiliki oleh Ketua Tu. Jika keduanya sudah mereka miliki, maka akan membangkitkan kekuatan jahat yang dahsyat yang akan diserap oleh Zhao Fei. Dan hanya ada satu orang yang bisa menghentikan semua ini, yaitu Hong Yi sendiri. Dia terkejut bagaimana mungkin orang yang tidak bisa kungfu bisa menghadapi para pendekar jahat berilmu tinggi. Namun Ketua Tu menjelaskan lagi, ada satu senjata pusaka milik leluhur Tiansang yang hanya bisa diambil oleh keturunannya. Senjata tersebut akan mampu menandingi kesaktian mereka. Lalu ketua Tu memberikan kitab kungfu milik ibunya Hong Yi yang berisikan ilmu terbaik, hingga ketua sendiri pun tak mampu mempelajarinya. Ketua Tu mulai melatih Hong Yi secara perlahan dan bertahap. Ketua yakin bahwa keturunan Tiansang akan cepat mempelajari semua keilmuan dalam waktu yang singkat. Lalu ketua mengutus seorang pendekar sakti bernama Bai Ziyu untuk membantu melatihnya. Dan mulai saat itu Hong Yi dengan serius belajar dan berlatih kungfu dan selalu dikawal oleh si gadis yang selalu setia menemaninya. Zhao Fei menemui leluhur ketua Daulong untuk meminjam pusaka pedang persik. Karena Zhao Fei sudah mengetahui tentang munculnya Hong Yi yang akan menjadi musuh terberatnya, dia berjanji akan segera menemukan setengah kertas emas untuk membuka segel kekuatan aliran Daluo. Pada saat Hong Yi sedang berlatih, tiba-tiba muncul murid ketua Tu bernama Suan dengan sedikit meremehkannya. Bagaimana mungkin orang yang baru belajar kungfu bisa mampu menghadapi para pendekar sakti yang berkekuatan jahat? Hong Yi hanya bisa terdiam saja. Lalu Suan mengajaknya untuk melihat para ketua yang masih mengurung kekuatan hitam dengan kesaktiannya. Namun tiba-tiba kurungan tersebut mengalami kebocoran yang membuat kekuatan hitamnya keluar sebagian dan menghantam orang sekitar.
Dengan tepat waktu, ketua muncul menambal kebocorannya, namun dia terluka karena kondisinya yang sudah sangat tua dan lemah. Swan terus menghasut ketua untuk menyerahkan kertas emasnya dan pergi bersembunyi melindungi diri agar semua masalah terselesaikan. Namun ketua berpegang teguh pada janjinya untuk melindungi kertas emas. Justru akan lebih berbahaya lagi jika kertas emasnya diserahkan. Akhirnya ketua memutuskan agar Hong Yi segera pergi mengambil pedang pusaka Tiansang. Dengan mengejutkan, Swan pergi menemui Zhao Pir untuk mengajak kerjasama. Tujuannya baik namun gegabah. Dia ingin melindungi para penduduk dari ancaman Zhao Pir dan pasukannya. Dengan imbalan akan memberitahu di mana letak kertas emas berada, yaitu di dalam tongkat milik ketua Tu. Dengan senang hati, Zhao Pir pun langsung mengabulkan permintaannya. Sampailah mereka bertiga di suatu danau di mana di dalamnya terletak pintu masuk menuju disimpannya pedang pusaka Tiansang. Namun bahaya dan ancaman di dalamnya tidak ada yang tahu. Hong Yi pun dengan segera memasuki danau tersebut. Sesampainya di sana, dia melihat ratusan pedang di sekelilingnya dan ada satu pedang yang menggantung di tengah pilar besar. Namun pada saat Hong Yi akan mengambilnya, tiba-tiba ratusan pedang itu hidup dan menyerangnya. Swan yang sudah menjalin kerjasama dengan Zhao Pir mengumpulkan penduduk. Dia mengajak seluruh penduduk untuk ikut bersamanya ke tempat aman yang telah disediakan oleh Zhao Pir. Jika tidak ikut, maka semuanya akan mati. Meski banyak penduduk yang tidak setuju dengannya karena dianggap telah melanggar aturan. Namun setelah Swan menegaskannya lagi, akhirnya mereka setuju mengikuti Swan. Pada saat si gadis melarikan diri untuk memberitahu ketua, dia melihat sekumpulan utusan aliran Daluo sudah memasuki desanya dan menyerang para ketua yang sedang mengurung kekuatan hitam. Yang otomatis kekuatan hitam pun keluar dari kurungannya dan menyerang penduduk. Hong Yi yang sudah berhasil keluar dan mendapatkan pedangnya, dia pingsan dan memegang pedang berkarat di tangannya. Ketua dan si gadis keheranan melihat sebuah pusaka namun berkarat. Tak berselang lama, tiba-tiba muncul Zhao Pir menyerang ketua. Zhao Pir yang memegang pusaka pedang persik akhirnya berhasil mengalahkan ketua Tu hingga tewas. Dan dia juga berhasil mengambil sisa kertas emas dari tongkat ketua. Kini Zhao Pir memegang kunci segel kekuatan jahat. Zhao Pir dengan segera mendatangi tempat di mana kekuatan jahat disegel, dan di sana juga ada Swan yang meminta untuk memenuhi janjinya karena kertas emas sudah didapatkannya. Namun Zhao Pir yang tidak mempunyai belas kasihan, dia mengkhianati dan menghajarnya, bahkan menjadikan dia bagian dari anteknya. Hong Yi yang sudah merasa putus asa hanya bisa terdiam dan bersedih. Dia bingung karena sang ketua yang sakti pun tak mampu mengungkap isi dari kitab kumpu milik ibunya. Si gadis terus berusaha memberikan semangat dan membuat yakin bahwa Hong Yi mampu menghadapinya. Pada saat Hong Yi membuang kitabnya ke dalam api, terlihat ada suatu petunjuk dari kitab tersebut. Akhirnya Hong Yi berhasil memahami dan mempelajarinya. Hong Yi yang sudah berhasil menguasai ilmu dari kitab tersebut kini menjadi seorang pendekar sakti. Lalu dia mendatangi Raja Rubah untuk membebaskannya dengan ilmu yang telah dia miliki. Raja Rubah akhirnya bebas dan berterima kasih kepada Hong Yi. Dia berjanji akan membantunya kapanpun jika diperlukan. Hong Yi yang sudah menjadi pendekar sakti dan mempunyai pedang pusaka turun gunung. Namun dia terkejut melihat desanya yang sudah sepi dan hancur. Salah satu gadis yang bernama Su memasuki rumahnya. Namun ternyata seluruh penghuni rumah sudah kerasukan dan hilang kendali. Kini saatnya Zhao Pir membuka segelnya lalu dia menyerap seluruh kekuatannya yang menjadikan kesaktiannya meningkat berkali lipat. Dan tak berselang lama Hong Yi pun muncul.
Hong Yi beberapa kali kalah oleh kesaktian Zaofir. Raja Rubah pun datang untuk membantunya namun tak mampu menandingi Zaofir. Hong Yi berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan terus melawannya. Pada saat pedang persik melesat menuju Hong Yi, tiba-tiba muncul salah satu gadis pengawal Hong Yi mengorbankan dirinya untuk melindungi Hong Yi. Dengan amarah yang memuncak, Hong Yi pun murka dan seketika itu juga pedang pusaka berkarat berubah menjadi berkilau dan pertempuran besar pun terjadi. Hong Yi akhirnya berhasil mengalahkan Putri Zaofir. Sebelum tewas, dia sempat mengancam bahwa leluhurnya akan datang untuk balas dendam. Dan akhirnya Zaofir pun tewas. Kini desa dan seluruh penduduknya kembali aman dan tentram. Pengawal Hong Yi tersisa tinggal 2 orang gadis. Hong Yi menugaskan mereka untuk tetap tinggal di desa, melindungi para penduduk. Sementara Hong Yi akan pergi ke wilayah Yujing untuk menyelidiki kematian ibunya. Dan kisah film pun selesai. 查明我母亲死亡的真相，你们要留在这里，纯虎族需要你们。他杀了圣女，还重就杀了他。